Kok bisa ya kejunya selumer ini di mulut? Hai semua, jumpa lagi dengan Dapur Jempol di sini. Nah guys, ini dia dimsum keju crot yang aku bikin tadi. Kulit luarnya itu runyah banget, isiannya tebel, nikmat, full daging, dan pasti pas digigit langsung deh kejunya meleleh lumer di mulut. Buat yang pengen jadiin ini usaha atau bikin camilan sendiri biar lebih hemat indis ekonomi yang serba mahal ini, yuk langsung aja kita gas bikin dimsumnya. Ini ada 350 gram daging ayam filet. Ini sebenarnya aku belinya itu setengah kilogram, tapi kan udah tak filet buat dibuang tulangnya, jadinya tinggal segini. Sama pisahin dulu kulit dan dagingnya kayak gini. Kulit lumpia besar ukuran 21,5 kali 21,5 cm. Ini aku pakai kulit lumpia dari Vina. Isiannya itu 40 pieces dan kulitnya menurutku bagus, nggak gampang sobek guys. Jadi recommended. Tepung maizena 2 sendok makan, tepung tapioka 5 sendok makan, keju spready 1 kotak kecil kemasan 150 gram. Ini kebetulan aku pakai merek Winches. Bawang merah 12 butir karena ini bawang merahnya kecil-kecil. Kalau besar bisa pakai 8 butir aja. Bawang putih 5 siung, bawang pre kita pakai batangnya aja yang bagian warna putih ini sebanyak 7 batang. Soalnya kecil-kecil. Kalau besar 3 aja cukup kayaknya. Kecap asin 1 sendok makan, minyak wijen 1 sendok makan, kecap ikan setengah sendok makan, saus tiram setengah sendok makan, 1 butir telur, penyedap rasa sapi 1 sendok teh, merica bubuk 1 sendok teh, micin setengah sendok teh, garam secukupnya. Oke, pertama ini langsung aja aku potongin daging ayamnya kecil-kecil dulu ya. Soalnya biar nanti mudah kalau kita mau blender atau chopper dagingnya. Soalnya chopperku itu bukan chopper mahal guys, yang bisa langsung giling daging besar-besar. Jadinya ya mesti aku potongin dulu. Hehehe. Terus untuk kulit ayamnya nggak lupa aku cincang kecil-kecil kayak gini dulu. Soalnya dulu tuh chopperku pernah rusak gara-gara mata pisaunya itu kelilit kulit dan panas sampai berasap. Untungnya bisa dibenerin sama kakak aku guys, diganti motornya. Abis itu kita cincang cacah kecil kayak gini, pokoknya sehalus mungkin yang aku bisa deh. Buat bawang putihnya juga sama, ini aku irisin agak tipis kayak gini. Dan bawang merahnya aku iris-iris supaya mudah dihalusinnya nanti. Batang bawang prenya juga tak potongin biar nggak kepanjangan ya. Lanjut, ini aku mau goreng dulu perbumbuannya yang barusan tak irisin tadi, mulai dari bawang merah, bawang putih, dan batang bawang prenya. Kita goreng sebentar aja sampai bau perbawangannya harum dan udah agak golden brown kayak gini. Dan bisa diangkat. Lanjut aja, ini aku halusin potongan daging ayamnya tadi. Ini aku chopper aja. Terus kasih perbumbuan yang barusan digoreng sebentar tadi. Pecahin dan cemplungin 1 telur. Kasih kecap ikannya, saus tiramnya juga masuk. Masukin juga kecap asin dan minyak wijennya. Merica bubuknya masuk, kasih serbuk kenikmatan alias micinnya, sama penyedap rasa dagingnya. Terus kita chopper makjos. Nah ini sudah lumayan halus, terus kita cemplungin cincangan kulit ayamnya tadi, dan chopper lagi makjos. Oke, udah cukup sampai kayak gini tingkat kehalusannya. Dan ini teksturnya bakal ada kenyal-kenyal dari campuran kulitnya. Terus kita pindahin ke wadah buat bikin adonan dimsumnya. Tambahin tepung maizenanya. Kasih juga tepung tapiokanya. Kita aduk-aduk biar kecampur rata semuanya.
Ini tak kasih dulu 1/4 sendok teh garam biar rasanya pas, atau bisa disesuaikan sama selera masing-masing ya. Nah, ini sudah kecampur rata semua dan sudah pas rasa adonannya. Tak sisihkan dulu. Sebelum membentuk dimsumnya, ini aku bikin dulu perekat kulit pangsitnya pakai 1 sendok makan tepung terigu. Terus kasih air bertahap sampai tingkat kekentalannya itu kayak gini guys. Jadi ya lumayan agak encer tapi nggak encer-encer banget. Kita buka dulu ya keju spreadingnya. Terus sobek aja dikit di ujungnya ini. Soalnya tekstur keju ini sendiri itu udah lumer. Jadi nanti kita celotot aja buat isiannya. Nah, ini kulit lumpianya. Ini tak buka dulu bungkusnya dan kita pakai secukupnya aja. Kita ambilin kulit lumpianya ini per lembar pelan-pelan dan hati-hati ya guys. Tapi ini menurutku bagus guys kulitnya, lentur dan lumayan kuat, gak gampang sobek. Oke, langsung aja ini kita tata kayak gini kulit lumpianya. Kasih adonan dimsum sekitar 1 sendok makan di bagian tengahnya dan ratakan kayak gini. Kita kasih celototan keju di tengahnya kayak gini. Ukurannya sih bisa menyesuaikan keinginan masing-masing ya. Terus kita tutup lagi pakai 1 sendok makan adonan dimsum di atas kejunya biar bisa menutup kejunya. Usahakan bisa menyelimuti dan menutupi kejunya ya guys. Terus tepian kulit lumpianya ini kita olesi pakai tepung perekat tadi sampai rata semua. Kita lipat satu sisi dan sisi yang lainnya juga kayak gini. Olesi tepung perekat juga ujung-ujungnya dan kita tekuk bagian depan dan belakang sampai ngebentuk kotak kayak gini. Tada! Jadi deh, ulangi aja proses pembentukan dimsum keju yang full effort ini sampai semua adonannya habis selesai. Tapi aku rasa nggak terlalu capek juga sih bikin ini, soalnya nggak terlalu effort juga, hehe. Nah, jadinya itu adonan tadi itu menghasilkan 10 pieces dimsum keju crot yang gede-gede kayak gini guys. Lanjut ini mau aku kukus dimsum kejunya guys. Kita tunggu dulu sampai mendidih airnya. Kalau sudah mendidih, apinya kita kecilin dan olesin minyak pada wadah atau tatakan yang buat tempat dimsumnya ini biar kulitnya itu nggak lengket di wadahnya guys. Ini saking gedenya dimsumnya cuma muat 4 pieces loh guys. Kita kukus sebentar aja sekitar 15-20 menitan atau sampai matang. Nah, ini sudah matang dan hati-hati ya guys buat ngangkatnya pelan-pelan aja atau sosrok bagian bawahnya biar mudah diangkat. Ini sebenarnya dimsum kejunya udah matang ya guys dan bisa buat dimakan langsung. Cuma ini mau aku goreng soalnya lebih suka dimsum goreng. Ini bisa juga kita frozen dimsum kejunya. Aku mau frozen 4 buah aja dan sisanya aku goreng. Ini sanggup bertahan 2-3 bulan kalau disimpan di freezer loh guys. Jadi bisa buat lauk satset pas lagi pengen. Lanjut ini aku panasin minyak dulu buat goreng dimsumnya. Buat goreng dimsumnya ini kita pakai api sedang aja ya guys, biar kulitnya itu nggak gampang gosong. Jangan lupa balik, biar kedua sisinya golden brown kayak gini dan matangnya juga bisa merata. Bentar aja gorengnya, 5 menitan aja kayaknya cukup. Soalnya kan udah matang juga ini dimsumnya. Nah ini sudah cukup dan bisa kita angkat. Gas, bisa langsung disikat. Gimana guys? Langsung aja cobain bikin dimsum keju crot ini sendiri biar makan lebih puas.